Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menerbitkan peraturan yang menuai kontroversi, di mana tentang tata cara dan persyaratan pembayaran jaminan hari tua yang baru bisa dicairkan setelah peserta berusia 56 tahun. Apa tujuan Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini dikeluarkan? Benarkah semata-mata untuk melindungi para pekerja di hari tua? Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menerbitkan peraturan yang menuai kontroversi tentang tata cara dan persyaratan pembayaran jaminan hari tua. Polemik muncul lantaran peserta BPJS Ketenagakerjaan baru dapat mencairkan JHT setelah peserta memasuki usia 56 tahun. Padahal aturan sebelumnya, JHT bisa diklaim setelah 1 bulan berhenti dari tempat bekerja, meski yang bersangkutan belum berusia 56 tahun. Sejumlah pihak menolak aturan ini karena akan memberatkan para pegawai yang kehilangan pekerjaannya di masa pandemi COVID-19. Karena untuk mencairkan dana, mereka harus menunggu bertahun-tahun, bahkan hingga puluhan tahun. Padahal uang JHT yang dicairkan bisa jadi digunakan sebagai modal usaha atau memenuhi kebutuhan keluarga. Tak hanya itu, hadirnya Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua ini juga memunculkan petisi penolakan dari kalangan para pekerja. Berdasarkan pantauan TV One, per hari Minggu 13 Februari 2021 pukul 14:44 waktu Indonesia Barat di website change.org. Petisi itu telah ditandatangani 283.689 orang. Munculnya Permenaker nomor 2 tahun 2022 juga mendapat perhatian anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Neti Prasetyani. Ia menilai Permenaker mencederai kemanusiaan dan mengabaikan kondisi para pekerja yang tengah tertekan karena kondisi pandemi COVID-19. Pandemi ini bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga merangsek ke ruang-ruang sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga pembentukan Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini saya anggap tidak mempertimbangkan aspek sosiologis dan juga suasana psikologis para pekerja yang hari ini banyak mengalami pemutusan hubungan kerja dan bahkan juga dirumahkan. Sementara itu, anggota Komisi 9 dari fraksi PDI Perjuangan Rahmat Handoyo menduga pemerintah memang berniat baik dengan menerapkan Permenaker. Namun, melihat kondisi ekonomi masyarakat saat ini, Rahmat meminta aturan tersebut untuk ditinjau kembali. Kira ini menjadi persoalan yang harus kita diskusikan. Di saat pandemi, saudara kita yang PHK, kemudian tidak bekerja, di saat pandemi saya kira untuk bergaji UMR maupun di bawah UMR ketika sudah tidak ada dana lagi untuk melakukan hidupnya atau melanjutkan hidupnya, saya kira salah satu cara adalah JHT menjadi salah satu cara untuk mencarikan solusi. Nah, ini menjadi keprihatinan semua memang, tetapi dipahami semuanya niat pemerintah bagus, tetapi ketika harus dihadapkan pada suasana kebatinan masyarakat pekerja kita yang JHT adalah salah satu cara untuk menyambung hidup, saya kira harus dipahami. Nah, saya kira sekarang yang paling penting adalah bagaimana pemerintah bersama jajarannya dalam ini Kementerian Tenaga Kerja untuk melakukan satu dialog terhadap keputusan dan kebijakan ini. Saya kira dimungkinkan juga, direview, mengapa tidak? Kalau yang penting adalah bagaimana agar sosialisasi itu manfaat, filosofinya seperti apa, nilai ekonominya seperti apa, para pekerja itu bisa menerima dulu. Lantas, apa tujuan Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini dikeluarkan? Benarkah semata-mata demi melindungi para pekerja di hari tua? Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PAN, Saleh Partaunan Daulay, dan juga nanti bergabung Presiden KSPI Said Iqbal, dan juga sudah bergabung bersama kami staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari. Saya sapa, selamat sore Pak atau Bang Saleh dan juga Mbak Dita. Selamat sore Mbak Gita. Oke, selamat sore. Ini mungkin kita bisa awali ke Mbak Dita terlebih dahulu. Mbak Dita, kita melihat bahwa memang peraturan ini atau Permenaker ini tidak bisa dipungkiri ya, menuai kontroversi dan juga banyak yang beranggapan kebijakan ini diskriminatif dan juga tidak peka terhadap pekerja. Tapi mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, sebenarnya seperti apa Permenaker ini, apa urgensinya dan juga latar belakangnya, Mbak? Terima kasih Mbak. Maaf ini pasti mengatur suara dan posisi. Jadi memang peraturan Menteri Tenaga Kerja yang baru dikeluarkan ini tujuannya untuk mengembalikan fungsi jaminan hari tua sesuai Undang-Undang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional nomor 40 tahun 2004, bahwa jaminan hari tua itu yang memang adalah uang tunai yang akan diterima pekerja pada saat masuk ke usia pensiun, dalam hal ini 56 tahun. Jadi itu mau kita kembalikan pada hitohnya, kepada dasarnya, bahwa memang itu jaminan hari tua, masa depan. Kalau itu bisa diambil sebelum masuk masa usia pensiun, maka itu namanya bukan jaminan hari tua lagi, kita ubah saja itu menjadi jaminan masa muda. Nah, tapi memang karena selama ini teman-teman pekerja 1 bulan setelah mereka ter-PHK atau resign, mereka bisa ambil, itu sesuai Permenaker yang lama, kemudian sekarang harus ditunda menjadi 56 tahun, rata-rata teman-teman pekerja tidak terima, marah dan protes. Teman-teman pekerja menyatakan bahwa itu kan uang kami ter-PHK, kami butuh uang cash. Nah, karena kita memahami keluhan-keluhan ini, teman-teman yang ter-PHK ini, kita siapkan bantalannya bernama JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, di mana para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ter-PHK tidak perlu lagi menarik dana JHT, tapi mereka akan mendapatkan cash benefit, uang cash, semacam unemployment benefit selama 6 bulan. 3 bulan itu 45% dari gaji, 3 bulan berikutnya 25% dari gaji. Oke, Mbak Dita. Jadi pemerintah tidak menarik sesuatu atau mengembalikan sesuatu JHT itu tanpa alternatif, tanpa jalan keluar, tanpa solusi. Baik, tidak menarik sesuatu tapi menyediakan alternatif, tapi pertanyaannya kenapa baru sekarang, Mbak? Ya karena sekarang ini sudah sistem JKP sudah ready, sudah siap. Pemerintah sudah masukkan anggaran 6 triliun untuk jaminan kehilangan pekerjaan. Lalu setiap bulan pemerintah akan mengiur. Jadi teman-teman ingat bahwa tidak ada uang pekerja dan tidak ada uang pengusaha di JKP. Itu anggaran awal, operasional, dan iuran bulanan dari APBN. Nah karena itu sudah ada sebagai bantalan, maka kita kembalikan JHT pada hakikat sejatinya sesuai undang-undang. Jadi tidak ada aturan dan regulasi yang dilanggar oleh Bu Menteri atau pemerintah dalam hal ini. Oke, Mbak Dita, komposisi di JHT dan juga JKP ini seperti apa? Apakah ketika mendapatkan JKP berarti JHT-nya ini sudah tidak bisa didapatkan lagi atau bagaimana? Ya, JHT kan memang menurut Undang-Undang SJSN kita kembalikan menjadi jaminan hari tua. JKP adalah jaminan masa kini. Jadi masa kininya ada, pakai JKP, jaminan kecelakaan kerja dan kematian, serta jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Jaminan masa mendatangnya pakai jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dikembalikan pada porsinya, tanpa tutup mata terhadap kebutuhan teman-teman yang ter-PHK akan uang cash untuk sebagai bridging sebelum mereka menemukan pekerjaan baru. Oke, Mbak Dita, ini ada beberapa yang mungkin perlu diperjelas terkait dengan Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini. Ada yang mengatakan juga bahwa JHT ini tidak hanya bisa diambil pada umur 56, tapi bisa juga diambil dengan proporsi 30% untuk rumah dan juga 10%. Ini nanti mungkin bisa dijelaskan, tapi usai jeda kami kembali sesaat lagi.